Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah atau belajar latihan soal pedagogik dalam rangka persiapan lomba guru prestasi Gupres jenjang SD. Oke, langsung saja kita menuju soalnya. Yang pertama di sini, salah satu langkah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut dilakukan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, yaitu pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Tema P5 yang diberikan di SD adalah sebagai berikut: kecuali. Ya, ingat di sini ada kata kecuali. Ya, kecuali. Berarti kita harus berhati-hati. Yang pertama A, kebinekaan global. B, gaya hidup berkelanjutan. C, kearifan lokal. Dan D, rekayasa teknologi. Salah satu tema dari P5 untuk jenjang SD yaitu gaya hidup berkelanjutan. Ya, di sini ada. Kemudian yang kedua, kearifan lokal. Di sini juga ada. Kemudian selanjutnya rekayasa teknologi ada. Selanjutnya yaitu kewirausahaan, tapi di pilihan ini tidak ada. Selanjutnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di pilihan tidak ada. Selanjutnya yaitu bangunlah jiwa dan raga. Berarti dari soal ini yang bukan merupakan dari tema P5 adalah kebinekaan global. Karena kebinekaan global itu merupakan dimensi dari P5. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 2. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Berdasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru. Kecuali, ya di sini kecuali lagi yang pertama A, memperbaiki program pembelajaran. Ya, ini merupakan salah satu tujuannya. Kemudian yang B yaitu menyelenggarakan program remedial. Ini juga ya. Yang selanjutnya yaitu menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. Ini juga ya. Berarti kecuali yaitu jawabannya adalah D. Ya. Untuk soal berikutnya yaitu soal nomor 3. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Elemen-elemen dari bernalar kritis dalam profil pelajar Pancasila adalah sebagai berikut. Kecuali, ya di sini ada kata kecuali lagi. Untuk elemen bernalar kritis di antara lain yaitu memperoleh dan proses informasi, kemudian menganalisis dan mengevaluasi, selanjutnya yaitu merefleksi. Dari option A, B, C, dan D, di sini yang bukan adalah C. Karena C memiliki keluasan berpikir dan menemukan alternatif solusi, itu merupakan elemen dari kreatif. Ya. Untuk soal berikutnya yaitu pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan pada tingkatan kognitif mencipta, ya di sini mencipta C6, yang tepat adalah A, mengelompokkan bahan alam, ya. Mengelompokkan di sini kita lihat KKU-nya saja yaitu mengelompokkan. Ini merupakan tahapan dari C2. Kemudian yang B, menyebutkan fungsi tanaman. Nah, menyebutkan ini merupakan tingkatan juga C1. Kemudian yang ketiga C, menjelaskan. Nah, di sini ada kata menjelaskan sifat. Kalau menjelaskan itu tingkatan C2.
Berarti yang D yaitu membuat produk. Nah, di sini ada kata membuat. Membuat produk. Berarti ini adalah tahapan dari mencipta. Berarti jawaban yang benar adalah D. Oke, soal berikutnya yaitu berdasarkan capaian pembelajaran PJOK fase C berikut ini, pada akhir fase C, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan memodifikasi berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan gerak, dilandasi dengan penerapan konsep dan prinsip gerak yang benar. Menerapkan konsep dan prinsip aktivitas untuk mengembangkan kebugaran jasmani serta pola perilaku hidup sehat. Menunjukkan perilaku tanggung jawab personal dan sosial dalam jangka waktu yang lebih lama secara konsisten, serta meyakini nilai-nilai aktivitas jasmani. Dari deskriptif CP tersebut, manakah yang merupakan pembelajaran bermakna? Ya, di sini ada pembelajaran bermakna yang dapat terus dibawa oleh siswa ke dalam kehidupan sehari-hari. Bermakna itu yaitu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu memunculkan rasa sportivitas secara konsisten, ini dalam kehidupan sehari-hari melalui olahraga yang diminati dan dikuasai, ini bukan. Kemudian selanjutnya, kemampuan melakukan berbagai gerak olahraga dengan konsep dan prinsip gerak yang benar, bukan. Kemampuan mengenali dan memodifikasi aneka gerak sesuai konsep dan prinsip gerak yang benar, bukan. Yang D, penerapan kebugaran jasmani serta pola perilaku hidup sehat secara konsisten sebagai perilaku tanggung jawab. Berarti di sini ada kata perilaku tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berarti ini adalah pembelajaran yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Berarti jawabannya adalah D. Untuk soal berikutnya yaitu seorang guru senior mengajarkan siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2023, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat yang dilakukan guru adalah, berarti di sini ada kata belajar secara kinestetik. Ya. Kooperatif itu kerjasama, project based learning. Nah, di sini ada project. Siswa akan senang mengerjakan kinestetik. Ya, berarti di sini adalah siswa yang aktif mengerjakan sesuatu itu menggunakan strategi project based learning. Kalau kontekstual ini nyata, kemudian inquiry itu adalah menemukan. Berarti jawabannya benar adalah B. Oke, selanjutnya menuju soal berikutnya yaitu tujuan pembelajaran berikut untuk menguji kemampuan siswa berpikir tingkat tinggi. Nah, dari berpikir tingkat tinggi kita lihat saja untuk KKO-nya. Ini menjelaskan, berarti ketika menjelaskan ini adalah tahapan C2. Kemudian kita menuju option yang B. Menganalisis. Ya, ini menganalisis. Kemudian yang C menerapkan. Kemudian yang D menjelaskan. Di sini ada kata menjelaskan, berarti A dan D adalah tahapan dari C2. Kemudian untuk menerapkan itu adalah C3. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah menganalisis, yaitu tingkatan C4. Berarti jawabannya adalah B. Untuk soal berikutnya, salah satu langkah penting dalam melakukan penilaian pengetahuan adalah perencanaan. Perencanaan dilakukan agar tujuan penilaian yang akan dilakukan menjadi jelas. Urutan yang tepat dalam perencanaan penilaian adalah ketika melakukan penilaian, kita yang pertama yaitu menetapkan tujuan penilaian tersebut, apa tujuannya, kemudian menentukan bentuk penilaiannya. Kemudian memilih teknik penilaian, baru menyusun kisi-kisi. Nah, setelah kisi-kisi itu disusun, baru kita menyusun soal.
Habis menyusun soal, kita harus menyusun pedoman pensyukuran. Dari option A, B, C, dan D adalah yang paling benar adalah D. Ya. Untuk soal berikutnya yaitu elemen-elemen dalam kurikulum operasional sekolah adalah CP, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Berikut ini pernyataan yang benar terkait ketiga elemen tersebut adalah A. CP ditentukan pemerintah dan sifatnya terpusat. Ya, betul. CP itu dibuat oleh pemerintah. Namun, TP dan ATP bisa dirumuskan mandiri atau dimodifikasi oleh satuan pendidikan. Dari option ini A, B, C, dan D yang benar adalah A. Sudah sangat jelas sekali. Oke. Selanjutnya, berdasarkan pemahaman terhadap konsep gelombang, bunyi, dan cahaya, peserta didik mendemonstrasikan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mendeskripsikan adanya ancaman krisis energi yang dapat terjadi serta mengusulkan upaya-upaya individu maupun kolektif yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan energi dan serta penemuan sumber energi alternatif yang dapat digunakan menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya. Dari kalimat CP di nomor 3, guru kemudian menyusun kalimat-kalimat tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Siswa mengidentifikasi, ya di sini siswa mengidentifikasi dan mengklarifikasi jenis energi bunyi dan cahaya serta memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mengidentifikasi macam-macam energi dan pemanfaatannya. Yang ketiga, siswa menyajikan laporan program penanganan krisis energi. Yang keempat, siswa menganalisis pemakaian energi di rumah dan lingkungan sekitarnya. Urutan rangkaian alur tujuan pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami topik energi secara utuh dan optimal adalah, berarti urutan untuk pembuatan ATP adalah mulai dari tahapan yang paling rendah ke tinggi. Dari 1, 2, 3, 4 ini bisa kita kelompokkan dulu atau kita urutkan. Dari yang tinggi adalah menyajikan laporan. Berarti jawaban A, B, C, D adalah paling tidak kita milih A, B, atau C. Ya, karena belakangnya adalah menyajikan laporan. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah dari belakang menyajikan laporan, kemudian dari mengidentifikasi dan menganalisis, itu yang paling tinggi dari belakang adalah menganalisis, berarti yang keempat. Berarti kalau dari belakang 3, 4. Ya, berarti dari option A, B, C yang memenuhi yaitu 3, 4, kemudian baru diteruskan. Ya, karena di sini 4-nya hanya ada 1, berarti jawaban yang paling benar adalah A. 2, 1, 4, 3. Ya, demikian beberapa soal pedagogik dalam rangka persiapan Gupres. Semoga paparan soal tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.